I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi dosa-dosa yang dianggap biasa. Kenapa dalam kehidupan iman ini kita harus meninggalkan dosa? Karena sesungguhnya setiap dosa yang dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah, itu di dalamnya terdapat keburukan. Dan siapapun yang tidak meninggalkan dosa, pada dasarnya dia telah membuka pintu kehidupannya untuk menuju keburukan. Karena Allah kalau sudah menetapkan ini maksiat, ini dosa, pasti di dalamnya terdapat keburukan. Dan kalau kita tidak mau meninggalkan dosa atau kemaksiatan, maka kehidupan kita akan rusak dan binasa. Karena pada dasarnya, akhir dari setiap keburukan atau kemaksiatan itu adalah kebinasaan. Apa pentingnya meninggalkan dosa? Karena yang pertama, kerusakan kita dimulai ketika kita memasukkan unsur-unsur dosa ke dalam kehidupan kita. Yang kedua, hilangnya kenikmatan kita saat beribadah. Yang ketiga, dosa menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Maka dari itu, kita harus meninggalkan dosa agar doa kita terkabul oleh Allah. Keburukan dan kemaksiatan, kenikmatannya ini hanya sementara atau tercicipi di awal. Namun ketika kita meninggalkan keburukan atau kemaksiatan, kita akan merasakan syurga. Nah, apa sih itu syurga hati? Syurga hati adalah menikmati sensasi kenikmatan saat kita beribadah kepada Allah. Kewajiban kita pada dosa itu ada 3, yaitu mempelajarinya, membencinya, dan berkomitmen meninggalkannya. Makanya kebaikan kita itu tidak hanya diukur dengan apa yang kita kerjakan dalam sunnah, tapi diukur bagaimana kita mampu berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan pada kehidupan kita. Dosa itu tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Hamba Allah yang melakukan dosa tetapi dia tidak pernah sadar bahwa ia melakukan dosa itu disebut musibah. Musibah itu bukan hanya sekedar tanah longsor, banjir, gempa. Iya, memang itu musibah. Tapi Allah tidak pernah sadar bahwa ia melakukan dosa itu juga disebut musibah. Salah satu contoh dosa yang akan saya bahas dalam dosa-dosa yang dianggap biasa ini adalah dosa zina. Dosa zina ini adalah dosa yang besar. Kenikmatannya hanya sesaat. Dan banyak sekali orang yang melakukan dosa zina ini. Laki itu adalah perempuan dan fitnah perempuan itu adalah harta. Maka dari itu dosa ini hanya terjadi karena laki-laki itu menginginkan kenikmatan perempuan, sedangkan perempuan itu menginginkan harta atau bayaran atau apapun yang berhubungan harta. Ada beberapa penyebab terjadinya zina. Yang pertama, kalau laki-laki itu disebabkan tidak memperhatikan masalah sholat, yaitu meremehkan atau melalaikan ibadah sholat tersebut. Kalau perempuan itu disebabkan oleh hilangnya rasa malunya. Maka dari itu kita harus sebagai perempuan ini kita harus memiliki rasa malu agar tidak mudah diraih oleh laki-laki manapun. Kedua itu hilangnya kontrol keluarga. Maka dari itu kita jangan bersikap dayus gitu. Nah, apa sih itu dayus? Dayus itu adalah membiarkan keburukan terjadi dalam keluarga kita. Nah, yang ketiga itu ialah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak lagi pada satu wilayah. Maksudnya gini, orang-orang ini banyak cuek akan sekitarnya, akan hal yang tidak baik. Misalnya ada orang yang kan muslimnya, tapi dia berduaan di tempat yang sepi, memasuki hotel atau apapun itu, ya udah cuek aja gitu. Dia tidak lagi memikirkan bahwa itu harusnya tidak boleh. Yang keempat ya mahalnya biaya pernikahan. Nah, banyak sekali orang-orang ini yang berzina dulu dan melakukan pernikahan karena alasan biaya pernikahan yang mahal. Oleh sebab itu, sebagai keluarga atau orang tua kita harus menyiapkan biaya pernikahan untuk anak kita agar tidak terjadi yang namanya perzinahan. Nah, pernikahan juga tidak harus yang mewah, sederhana, malah lebih berkesan daripada yang mewah. Tapi setiap orang itu kan berbeda-beda. Kadang ada yang menginginkan pernikahan mewah, tapi dia menginginkan pernikahan yang sederhana. Nah,
Hukum dunia dari dosa zina ini ialah hukum rajam. Nah, apa sih itu hukum rajam itu? Hukum rajam ialah orang dilempari batu sampai dia tidak benar lagi atau sampai mati. Hukum rajam ini juga tidak boleh ditutupi, tetapi harus diperlihatkan pada khayal ramai agar menimbulkan efek ketakutan bagi yang melihat agar tidak melakukan dosa seperti itu juga. Yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari perbuatan dosa ini, yang pertama itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita harus sadar bahwa melakukan dosa itu merupakan sesuatu yang fatal, sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita sebagai manusia harus meninggalkan dosa atau kemaksiatan dan keburukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai dosa-dosa yang dianggap biasa. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.